Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita mau bahas kembali untuk update dari pergerakan gold ini sendiri atau XAUUSD. Nah, seperti yang kalian lihat ya, untuk XAUUSD dia harganya itu luar biasa ya, sudah sampai ke bulan mungkin. Ini kalau kita lihat itu harganya itu kurang lebih di level harga 2232,79. Ya, ini untuk broker Pepperstone ya. Ini broker Pepperstone, tapi kalau misalkan kalian pantau lagi untuk broker kayak Oanda, ya ini dia tuh ada di closingan di 2233,12 gitu. Jadi setiap closingan ini kalian nggak perlu bingung karena setiap broker itu pasti punya closingan yang berbeda gitu teman-teman. Ya, kemudian kalau kita lihat lagi ya untuk hari ini, untuk minggu ini memang biasa cukup padat ya. Mungkin kita nggak akan bahas banyak mengenai apa ya, mengenai kayak technically ya atau bagaimana ya. Kita lihat ke arah sentimennya dulu gitu teman-teman. Soalnya memang kalau kita pantau secara teknikal sudah pasti gold itu pasti lebih ke arah uptrend gitu, dan bahkan ini sudah berada di harga ATH-nya dia yang dimana kalau kita pantau sudah tidak ada resisten di atasnya lagi gitu teman-teman, dan ini kita cuma bisa memakai apa Fibo extension sebagai resisten ya yang kita gunakan untuk si gold ini sendiri gitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi ya untuk minggu ini kita ke news dulu ya. Jadi mulai dari tanggal 1 April ya, minggu depan ini udah ganti minggu ya. Ya, udah ganti bulan ya lebih tepatnya. Ini kalau kita lihat nih udah mulai dari start dari bulan April ya, ini kalau kita pantau ini ada dari USD dulu gitu. Dari USD itu di jam 23 di 20.45 ya atau jam 8.45 ini ada S&P Global Manufacturing ya. Kemudian di jam 9 malam itu ada ISM Manufacturing gitu teman-teman. Ini ada yang PMI dan juga ada yang price ya untuk yang bulan Maret gitu teman-teman. Nah, kemudian ini untuk hari Senin nih gitu. Untuk hari Senin langsung kita dihadapkan dengan news gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat ya untuk hari Senin nanti itu forecastnya ya, dan data previousnya itu kalau kita pantau memang dari 52,8 ke 52,2 memang ini cukup bagus forecastnya untuk USD. Lalu kalau kita lihat lagi nih untuk yang ISM Manufacturing dari 47,8 ke 48,5 ini juga bagus untuk USD, dan juga kemudian untuk yang ISM Manufacturing Price ya itu dari 52,5 ke 52,8, dan ini memang hasilnya adalah overall positif untuk DXY gitu untuk sentimen dari si news ini sendiri ya. Kalau memang bagus ya sesuai dengan forecastnya yang aktualnya dan pergerakan juga oke, maka seharusnya ini positif for DXY, berarti negatif untuk gold gitu teman-teman. Nah, kemudian di tanggal 2 April ya, hari Selasa, ya ini kalau kita lihat ini ada JOLTS Job Opening gitu. Ini kalau kita pantau JOLTS Job Openingnya kurang bagus ya, di mana harga forecast itu terkoreksi dari 8.863 ya ke 8.810 gitu teman-teman. Ini kurang bagus ya. Kemudian di hari Rabu di tanggal 3 Aprilnya itu ya kalau kita pantau nih ini ada ADP non farm employment ya. Ini jam 19 jam 7.15 ya. Ini ADP ya, artinya kalau ada ADP kalian sudah tahu dong hari-hari Jumatnya ada apa. NFP gitu teman-teman ya. Kalau ada ADP sudah pasti ada NFP gitu. Nah, ini kalau kita pantau untuk ADP-nya membaik dari 140 ke 150 gitu teman-teman dari forecastnya. Tapi nanti kita coba bahas lagi ya di video harian gitu teman-teman untuk detailnya. Ini kalau dilihat memang masih positif untuk DXY gitu. Kemudian jam 20.45 ya ini ada S&P Global Service Manufacturing juga PMI ya. Ini kalau kita lihat nih kalau kita lihat dari 52,3 ke 51,7 ini ada terkoreksi sedikit untuk datanya. Lalu di jam 9 di hari yang sama ya, di jam 9 ada ISM lagi nih tapi yang non manufacturing gitu teman-teman. Ya ini ada PMI sama pricesnya. Ini belum ada ya, belum ada forecast ya. Ini kalau kita lihat juga kurang lebih sih masih overall masih imbang-imbang lah ini untuk DXY gitu teman-teman. Nah, ini belum ada hasilnya. Terus ada di jam 23.10 ya ini ada Om Powell mau speech lagi teman-teman gitu.
Oke. Wow, cukup apa ya, cukup penuh ya ternyata ya untuk minggu ini ya teman-teman ya. Dari tanggal 1 pun sampai tanggal 3 juga udah luar biasa sekali nih newsnya gitu. Kemudian di hari Kamis itu tanggal 4 April ada initial jobless claim ya di jam 11.30. Kemudian di hari Jumat di tanggal 5 April ini adalah pendapatan rata-rata ya. Terus ada NFP dan juga ada unemployment rate gitu. Nanti kita akan bahas ini juga lebih lanjut setelah kita tahu dulu nih data dari hasil dari hari Selasa dan juga hari Rabu nanti gitu teman-teman. Ya, let's see aja nanti bagaimana. Cuma kalau di forecastkan untuk saat ini sih memang kalau kita pantau memang terjadi penurunan untuk NFP, kemudian tapi untuk pendapatan per jamnya justru meningkat ya. Ini agak aneh gitu. Ya, kemudian kalau kita pantau lagi nih, ya untuk employment rate-nya juga masih 3,9 gitu. Ya nanti untuk lebih detailnya mungkin kita butuh data dari hari hari apa ya, hari Selasa dan juga hari Rabu ya. Untuk tahu nih ya, enaknya nanti kita bahas itu bagaimana pandangan kita lebih jauhnya lagi atau lebih akuratnya lagi itu bagaimana mengenai si NFP ini sendiri gitu teman-teman. Intinya untuk tanggal 1 sampai tanggal 5 April itu adalah hari yang sangat padat untuk USD gitu teman-teman ya. Dan nanti juga akan berpengaruh nih ke gold gitu teman-teman ya. Gold ini sudah di harga tertinggi ditambah banyak news ya kan. Wah, luar biasa sekali ya untuk minggu ini ya gitu. Lalu kalau kita lihat lagi nih dari open interest heat map gitu. Nah, kalau kita pantau dari open interest heat map-nya ini itu kemarin itu saya ada update ya. Di sini saya ada update. Nah, ini OI data masih bullish sampai kurang lebih ke harga 2220 ya 2230 sampai ini ya ini sampai 2230. Tapi let's see pendapat market bagaimana gitu. Soalnya kenapa kemarin itu di 2200 ya 2220 itu masih cukup tebal gitu di 425 gitu teman-teman. Kemudian di 2230 juga ada 145, ternyata dia sempat naik sampai ke 2235 gitu teman-teman ya. Nanti kita akan cek lagi 2235 itu ada apa gitu. Nah, ini kalau kita lihat lagi nih di 2265 adalah next target dari si OI data ini sendiri gitu teman-teman. Nah, ini untuk OI data yang hari kemarin gitu. Nah, ini yang terbarunya. Jadi kalau kita pantau nih untuk yang terbaru saat ini kan ada di 2230 ya, anggaplah segitu. 2230 jadi patokan kita berarti untuk supportnya ya di bawah 230 itu ada 225 dulu terdekat ya. Ini sorry ini multiple support nih ya, tapi saya lebih dominance ke 2215 gitu. Kenapa? Karena 2215 ini put money-nya itu lebih banyak ya, sekitaran 396 ketimbang yang 220 sama 225 dan juga 210 ya gitu teman-teman. Kemudian ada di 2200 ya di sini ini put money cukup banyak juga, dan lalu ada di 2180 dan terakhir ada di 2170 gitu teman-teman. Nah, kemudian di atas 2230 ya itu ada di 2250. Oh, luar biasa sekali ini. Call-nya dia ya. Tapi untuk multiple resistance saat ini terdekat dia bisa naik sampai ke kurang lebih ke 2240-an gitu teman-teman. Oke. Nanti di atasnya lagi baru dia ke mana? Ke 2275 dan 2280. Ingat. Ini belum tentu terjadi gitu. Jadi saya nggak nakut-nakutin gitu teman-teman. Tapi ini kita lihat by datanya aja gitu ya teman-teman ya. Itu oke. Ingat, semoga aja sih ini nggak terjadi gitu teman-teman. Semoga aja dia Senin ini atau Minggu ini dia koreksi dari 2230 ya. Mungkin bisa aja turun ke 2170 atau di bawahnya lagi gitu teman-teman. Tapi let's see aja nanti bagaimana. Soalnya newsnya cukup banyak untuk minggu ini gitu teman-teman. Oke, ini dari data OI ya. Clear ya untuk OI data ya. Kalau kalian merasa kurang clear dan merasa ada yang ingin ditanyakan, belum paham nih, kalian boleh tanyakan di kolom komentar. Aman, kita tanya jawab, kita juga saling berdiskusi di sini ya. Kita nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena bagaimanapun juga hasil analisa kita ini yang nentuin itu market gitu teman-teman. Ya, yang nentuin itu market. Jadi bahasa itu kita saling sebagai trader tuh saling membantu gitu untuk memberikan pandangan dan juga analisa sebaik mungkin ya. Gitu teman-teman. Oke, ini kalau dari saya mengenai OI data gitu. Lalu kita coba cek dulu nih sedikit mengenai COT. Nah, saya penasaran nih COT-nya. Oke,
Dari COT ini, ya memang kalau dari minggu kemarin sih sudah miris gitu, sebenarnya di 200.000, tapi baru dikit banget gitu long minusnya gitu ya. Nah, untuk yang report kali ini sih sebenarnya kalau kita pantau dari COT-nya ini minusnya cukup banyak, yaitu sekitaran 9.582 ya. Dimana kalau kita pantau nih untuk grafik-grafiknya ini sudah mulai mengalami penurunan ya, nih tuh semakin turun gitu. Tapi ya kalau kita lihat untuk COT data ini belum bisa dijadikan data acuan yang cukup pasti gitu teman-teman ya. Jadi ini cuma kayak sentimen market gitu ya, cuma sentimen, dan memang ini adalah indikator lagging masuknya kalau untuk COT data ini. Beda dengan OI data ya. Kalau OI data ini lebih ke arah indikator volume, yang dimana ini adalah leading indikator ya, tapi kalau untuk COT ini adalah lagging indikator gitu teman-teman. Ya dia bahasa itu kayak MA atau moving average gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat memang ada potensi dia untuk minus ya, sorry, untuk turun ya di minggu ini, itu karena dia long, itu posisinya minus kurang lebih 9.582, dan juga shortnya itu juga minus di kurang lebih 2.481 gitu teman-teman. Ya tapi let's see nanti bagaimana, soalnya ini ada lagging indikator ya. Ya kalau kita lihat sih selama ini memang keakuratannya untuk CCOT data report ini masih cukup kecil ya. Tapi kalau untuk OI data ini menurut saya secara pribadi personal memang lebih enak digunakan, dan juga keakuratannya lebih besar gitu ya teman-teman. Ya tapi kalau kalian punya pandangan lain bolehlah kalian share ya di kolom komentar mengenai OI data dan COT ini ya gitu. Oke, kemudian lanjut lagi. Kita lanjut mau lihat nih kenapa sih gold ini bisa naik cukup tinggi dan penyebabnya apa aja. Jadi setelah saya cari-cari ya, cari kanan, cari kiri, ya kiri kanan, atas bawah lah pokoknya. Nah, ini kalau kita lihat memang saya coba looking ke antara Hamas dan juga Israel ya kan. Jadi kalau kita pantau memang serangan-serangan dari Hamas atau Israel ini mungkin yang memang penyebabnya gitu. Penyebab yang bisa dikatakan membuat orang-orang itu FOMO gitu untuk buy emas gitu teman-teman ya. Dimana baru-baru ini kalau kita pantau untuk PBB juga dia baru menurunkan resolusi, yaitu adalah gencatan senjata gitu antara Israel dan juga Hamas gitu teman-teman ya. Tapi lebih ke Israelnya. Tapi ternyata Israel ini masih bombardir Gaza dan tembakin Hamas di RS gitu teman-teman ya. Ini memang cukup apa ya, cukup berani lah ya Israel ini ya kalau saya katakan ya gitu. Kemudian muak dan putus asa begini potret keluarga Sandra di Monetayu gitu. Nah ini yang baru-baru ini, satu hari terakhir ya kan, Rabi Yahudi Rusia buka suara soal serangan Moskow seret Hamas gitu. Ya jadi kalau kita pantau memang dari dunia geopolitik ini ya, memang bisa menjadi salah satu penyebab ya kenapa orang-orang ini ya, atau harga emas ini naik lagi, karena banyak yang FOMO gitu teman-teman ya. Nah, resolusi gencatan senjata di Gaza disepakatin, ini yang PBB gitu. Nah ini ya, Hamas respon PBB, loloskan resolusi gencatan senjata Gaza, janji ini gitu. Tapi kan ternyata ya kalau kita pantau di sini ya, resolusi PBB itu banci gitu katanya. Israel itu sampai saat ini masih terus membom si Gaza ya, dan juga menyerang si Gaza itu sendiri gitu teman-teman. Makanya mungkin kita sebagai investor lah, mungkin kita mikirnya gini, ya ini resolusi PBB aja nggak bisa apa ya, nggak bisa ngatasin si Israel gitu, dan Israel masih terus bombardir gitu. Ya pasti kita sebagai investor ada rasa khawatir, dan itu juga mungkin yang akan berdampak ke market, sehingga market ini yang beli emas tuh banyak, atau bahasa itu kayak FOMO gitu teman-teman. Ya takut ketinggalan harga tinggi gitu ya kan gitu. Oke, tapi itu menurut pandangan saya secara sentimen ya, baik itu dari geopolitik ya, dan juga news gitu. Oke, kalau kita bahas mengenai news ya, itu kalau kita lihat lagi nih, untuk news ya, sebenarnya saya udah katakan di Telegram gitu ya. Untuk news ini, untuk news itu warga India kurangin beli emas, tapi giliran China yang borong ya. Jadi Bank Sentral China sampai saat ini seperti yang kita ketahui
masih terus memborong emas dunia gitu teman-teman, dan ini juga menjadi salah satu sentimen yang positif untuk si harga gold ini gitu, atau si harga emas ini sendiri gitu teman-teman. Ya, kemudian kalau kita lihat lagi dari hasil data GDP ya. Dari hasil data GDP memang kalau kita pantau nih ya, itu yang kuartal 4 itu memang bagus ya. Sekitaran 3,2 forecastnya, tapi naik ke 3,4 gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan kuartal 3 final ya, ya ini kuartal 3 final nih, di sini kita bandingkan itu sekitaran 4,9 gitu teman-teman. Yang artinya kalau kita bandingkan antara aktual ya kuartal 3 final dengan kuartal 4 final, ini mengalami penurunan dari 4,9 ke 3,4 gitu ya. Otomatis ya kita tahu bahwa sebenarnya ada penurunan ekonomi secara nggak langsung gitu. Makanya pada saat si GDP ini ya dirilis ya, DXY itu sempat turun gitu. Dan emas itu terdiam di tempat, dia nggak naik nggak turun. Kenapa? Karena kalau kita lihat memang yang pertama ya, mungkin investor juga udah mulai ragu nih, harga sudah tinggi ya, dia mengambil keputusan dulu, mungkin dia berunding atau berdiskusi dulu gitu ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu baru dia memutuskan untuk melanjutkan kenaikan harga emas ya gitu teman-teman. Karena memang kalau kita lihat dari hasil GDP-nya ini kurang bagus di kuartal 3, naik dia 4,9, ternyata report dari kuartal 4-nya itu turun ke 3,4 gitu teman-teman. Oke, jadi kurang lebih begitu. Oke, itu kalau dari saya, makanya sentimen-sentimen ya positifnya ini masih cukup banyak ke emas ini sendiri gitu. Tapi ya let's see aja untuk minggu ini ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 5 April itu bagaimana gitu. Soalnya newsnya cukup banyak, dan saran saya sih lebih less trade dulu ya. Terus ditambah lagi harga emas lagi volatil ya, cukup tinggi nih ya, tingkat volatilitasnya sangat tinggi. Jadi kalau kalian mau trading, sebelum kalian meledakkan akun trading kalian, jadi lebih baik kalian stay safe trade ya, bahasa itu kayak jangan overload, jangan terlalu FOMO, dan jangan terlalu bahasa itu kayak barbar gitu ya, untuk open aja nih udah di atas gitu langsung sell 2 lot gitu ya kan, kita turun nih gitu, jangan, karena di atas masih ada atasnya lagi, di atas awan masih di atas ada awan lagi gitu teman-teman. Oke, jangan anggap market ini sudah harga tertinggi karena masih ada harga lebih tinggi lagi nanti, serius ya itu ya. Ini sudah kita lihat ya buktinya di emas ini sendiri gitu, atau di beberapa pair yang mungkin seperti US 100 ya. Udah harganya cukup tinggi, ternyata masih ada lebih tinggi lagi gitu sampai sekarang gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih begitulah gitu. Oke, itu dari bahasan sentimen dan juga news ya untuk gold dan juga DXY, terutama untuk gold ini sendiri gitu. Oke, sekarang kita mau masuk ke technically ya. Technically ini kita nggak bahas banyak, soalnya memang kalau kita tahu seperti tadi awal video saya bilang, ini masih uptrend gitu ya, masih uptrend. Cuma ya potensi koreksinya ada nggak sih bang? Sebenarnya untuk potensi koreksi ini ada gitu teman-teman ya, pasti ada lah ya. Segimanapun juga ya, namanya harga naik pasti ada yang namanya koreksi gitu. Kalau nggak koreksi ya itu anomali market banget sih memang gitu. Nih kita lihat dulu nih ya, kita mau bahas apa dulu? Mau bahas DXY ya mungkin. Untuk DXY sendiri dia masih uptrend juga, dan kemarin sebenarnya dia nggak kemana-mana gitu ya. Cuma goldnya ini memang cukup bandel ya. Jadi hari Kamis kemarin itu berasa kayak hari Jumat gitu ya teman-teman ya. Terus kalau kita lihat lagi, DXY masih mempertahankan posisi 104,4, di mana ini adalah area supportnya dia saat ini, dan juga masih belum bisa break dari area major resistannya dia gitu. Ya ini major resisten dia nih, ini belum bisa di break oleh si DXY itu sendiri gitu teman-teman. Kenapa? Karena ini juga kalau kita pantau posisinya ya, dari hasil report GDP-nya pun juga kurang mendukung dia untuk breakout dari sini gitu teman-teman. Oke. Tapi overall dia masih uptrend, dan selama dia masih bertahan di atas kurang lebih harga 104 ya, atau bahasa itu di sini ya, kalau kalian mau lihat tuh di 104 di garis yang kuning ini ya. Nah, dia bertahan di atas ini, dia masih akan coba untuk masuk ke atau menembus si angka 105 ini teman-teman. Nah, begitu 105 bisa tembus, nanti target dia itu ada di 105,715 gitu. Oke, tapi selama dia belum bisa menembus 105 ini atau 104,7, yakni area main resisten dia, maka sisi DXY ini ada potensi turun ya, dan dia akan mengalami penurunan lebih lanjut begitu dia bisa break dari 104
Lanjut turun nanti dia untuk ke harga kurang lebih lowest point-nya dia yang dulu yang terdekat dia itu di 103,17. Kemudian baru lanjut lagi turun ke angka 102,66 dan juga 102 pas gitu teman-teman. Oke, 102 pas berarti di sini ya gitu ya. Oke. Itu untuk DXY terlebih dahulu gitu. Tapi overall untuk saat ini dia masih bullish ya, dan memang patokan utama kita itu ada di harga 104 atau di 88,00 ini gitu teman-teman. Itu untuk DXY. Lalu kalau kita pantau juga nih untuk daily-nya dia juga masih cukup oke bullishnya ya. Masih cukup kuat. Walaupun last candle dia biris nih, tapi birisnya itu belum bisa closing di bawah open candle yang kemarin di tanggal 28 Maret gitu teman-teman. Ini kan tanggal 1 April punya sorry 1 April ini tanggal ini hari Jumat punya nih ya gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Ini untuk DXY. Nah, lanjut kita mau masuk ke ranah gold. Nah, gold ini saya mau bahas dulu dari daily ya, enaknya ya. Karena kalau weekly itu pasti kita udah tahu lah, kurang lebih sama kayak daily sini. Ya kalau di weekly ini kan ada height-nya nih ya. Height-nya kurang lebih di 2070 ya kan, 2070 ini breakout. Nah, dari area breakout inilah kita tarik Fibo extension gitu teman-teman ya. Ini Fibo extension saya tarik di time frame weekly ya seperti video minggu lalu. Ini kalau kita pantau dia sempat reject dulu di angka 138,56 ya. Terus kemudian di break dia turun lagi, retest ke area supportnya dia ya, di sini retest ke area support, lanjut naik sampai saat ini tertinggi dia itu ada di 2227 sampai nanti di Fibo 188,8 itu di 2297 gitu teman-teman. Ini kalau kita ditanya ya, misalkan saya ditanya, kira-kira nanti hari Senin itu dia bakal ada spike dulu nggak bang ke atas seperti kejadian pada tanggal 4 Desember 2023 gitu. Saya belum bisa pastikan, tapi kemungkinan besar ya potensi ya bisa terjadi dia spike dulu ke atas baru turun gitu. Jadi worst case-nya ya kalau dia spike ke atas itu kurang lebih nanti ya kalau kita lihat dari sini ya itu kurang lebih ke 2297 ya target pertama dia, atau mungkin bisa lebih dikit nanti ke 2000 kurang lebih 2300-an lah gitu ya. Nah ini bisa terjadi gitu, sorry. Nah ini bisa kejadian gitu, jadi harus hati-hati ya. Ini kita set di 2300 ya mungkin enaknya. Nah ini oke 2300 lah gitu, mentok-mentok dia spike ke atas tuh 2300, biasalah dia ngambil liquidity gitu ya teman-teman ya. Nah setelah itu dia lanjut baru turun ya, turunnya kemana ya, itu dia baru koreksi nih, koreksi dulu belum downtrend. Oke, ini baru koreksi, ingat belum downtrend. Kalau kalian mau dia downtrend maka dia harus bisa break dulu ya, dia harus bisa nih ngebreak dulu dari level harga. Kalau di weekly ya itu di 2007 dulu gitu teman-teman, 2007 ke bawah baru downtrend. Di atas 2007 untuk weekly-nya masih uptrend gitu, apalagi saya tuh dia di atas 2068 ini gitu teman-teman ya. Nah ini kalau kita lihat dari weekly. Nah ini kemudian lanjut lagi kita ke daily-nya. Untuk daily kita pantau sini untuk harga 2037 sampai 2030 ini adalah range dari POC level atau point of control. Kemudian kalau kita pantau lagi untuk support terdekat itu di sini kita ngambil dari volume range yang ada di sini ya. Nah, ini volume range-nya dia. Nah, ini not volume yang cukup besar. Ini jadi area support dia nih. Support dia itu berarti kurang lebih ke level harga dari level 2182 sampai kurang lebih ke level 2147 gitu teman-teman. Nah, ini harus kalian pantau juga ya untuk area level ini. Karena ini jadi area level pertama dia, ya support pertama dia. Kemudian lanjut lagi nanti ini ada di level harga ya, untuk area supportnya lagi itu di 2068 ya, 2068 sampai 2000 kurang lebih 2030-an gitu. Nah kenapa sih bang kalau ini kayaknya gede banget ya supportnya dia gitu loh ya, range-nya ya, karena ini kita main di support daily gitu teman-teman, support daily yang bercampur dengan weekly gitu. Jadi nggak heran kalau range atau rentang harga dari zonanya ini tuh besar gitu. Yang artinya kita masih perlu mencari area-area kecil ya, nanti kita pecah di time frame intraday kayak misalkan 30 menit, 1 jam gitu untuk mencari
area entry yang proper gitu teman-teman. Oke, yang penting kita tahu, oh iya harganya ini ada di support. Berarti kita harus cari buy nih gitu. Nanti patokan kita, oh ya dia udah break dari support daily. Berarti kita harus cari selling point dengan target di support daily berikutnya gitu. Oke. Ya, paham ya sampai sini ya gitu teman-teman. Nah, ini kalau kalian punya pandangan juga nih, kalian boleh nih ya paparkan ke saya gitu teman-teman. Sebenarnya kalau kita lihat nih untuk pembentukannya pada saat dia uptrend, ya ini mana ya buat gambar-gambar itu. Nah ini satu, dua, nah tiga. Ini sebenarnya jadi pattern kayak pattern cup ya, cup and handle pattern gitu. Ya, ini cupnya di sini ya kan, kemudian handle di sini gitu. Terus dia breakout nih gitu. Jadi kalau kita mau ukur pakai cara nenek-nenek, ya ini saya suka nih cara nenek-nenek begini sampai sini. Kita buku dari breakoutnya dia itu masih kurang lebih ya, kalau breakoutnya ini tuh bisa lari ke kurang lebih ke harga 2283 gitu teman-teman. Nah ini kalau worst case-nya ya, amit-amit sih ini maksudnya kayak worst case-nya dia gitu, kenaikannya dia gitu teman-teman. Itu kalau dari pattern yang terbentuk, kita ukur dari atas ke bawah pattern ya, terus kita ambil ke area breakoutnya dia gitu. Yaitu kalau cara nenek-nenek gitu teman-teman ya, tapi let's see nanti bagaimana ya, apakah dia akan langsung reject pada saat pembukaan nanti ya. Reject berarti kalau dia turun mulai ke 2182 ya atau 2145. Nah ini kita boleh cari-cari nih untuk area buy kita gitu teman-teman ya, di area sini. Kemudian nanti area buy lagi itu ada kurang lebih di 2068 sampai 2007 gitu teman-teman ya. Tapi untuk yang pertama kali mungkin nanti saya mau pantau dulu ya dekat-dekat ini nih, itu di time frame kecil ya. Ini untuk yang daily ini udah clear ya, udah oke ya ini kalian semua ya gitu. Ini kalau kita mau pantau lagi, nah ini untuk yang lebih kecil nih ya, itu 4 jam kita ngambil breakoutnya itu berbeda dengan yang daily ya ini. Nah ini kurang lebih nanti kalau dia spike itu kan tadi di 2300-an nih di sini ya. Nah, kalau di 4 hours-nya ini untuk intraday nanti kurang lebih di level harga 2273 atau 2286 gitu di sini teman-teman ya. Atau meleset dikit itu kurang lebih ke 2100 2300-an di sini ya gitu. Oke, ini untuk area time frame 4 jam media. Jadi target utama dia kalau misalkan dia ada spike ya di sini 2273 sampai 2286 gitu teman-teman. Ya, kemudian meleset dikit paling ke 2300-an gitu. Gak dikit sih sebenarnya, ya cukup banyak juga gitu. Ya, sampai 200 pip gitu kan. Nah, kemudian 2000 yang tadi saya katakan ya, saya mau coba pantau mendekatin harga 2200 itu ada di sini. Nah, ini nih area breakout dia ya kan. Nah, mulai dari 2208 sampai 2205 gitu teman-teman. Kayak di sini gitu. 2208, 2205 atau kalau kalian mau mentokin ke bawah itu kalian bisa ambil sampai kurang lebih range 2200 gitu. Nah, ini 2200 gitu. Nah, ini kalau saya sih nantinya potensi sih ngambil di sini dulu ya. Nah, ini 2200 sampai 2194. Lalu untuk range ini range kedua ya. Nah, ini untuk zona kedua. Terus zona pertama untuk saya pantau itu kurang lebih di 2208 atau di 2207 gitu teman-teman untuk zona kedua. Kenapa di 2207? Oke, di sini saya mau jelaskan kepada kalian semua. Kita turunin dulu time frame ke 30 menit. Oke, ini 30 menit. Nah, ini kalau kita lihat nih, satu di sini. Nah, ini ada zona. Nah, ini zona kecil ya. Kecil banget, ini zona pertama untuk kita pantau nih untuk jadi buy point kita dulu. Yang pertama nih itu kurang lebih dari level harga 2211 ya sampai 2205. Kemudian zona keduanya itu ada di kurang lebih di level harga 2200 sampai 2196 ya. Untuk zona ketiga itu kurang lebih ya di level harga 2188 ya di sini sampai kurang lebih ke level harga 2001 berapa ini 2188 2001
83 gitu teman-teman. Nanti untuk next levelnya itu kita bisa pecah lagi ya mungkin ke 2176 ya sampai 2170-an gitu teman-teman. Oke, jadi ini untuk level-levelnya. Ini mungkin kita kecilin dulu ya biar enak. Nah gini, nanti ketika kita ambil lagi, ini level yang masih dipantau ya teman-teman. Jadi kalian jangan langsung main buy gitu ya ketika nyampe level ini. Ini kita cuma cari potensi area yang bisa dimanfaatkan untuk buy zone ya untuk intraday scalping gitu atau intraday moving gitu. Tapi kalau kalian mau yang buy memang untuk jangka panjangnya, saya sih memang lihatnya itu nanti kurang lebih di POC level ini gitu. POC level 175 ya. Atau bisa main lagi itu ke level harga 2170. Nah, ini untuk jangka panjangnya gitu teman-teman di sini. Ini untuk jangka panjangnya kalian bisa main di 170 ya, 176. Lalu kita ada harapan nih begitu harga turun dari masuk ke sini ya. Dia naik lagi bisa ke level 188 atau 194 kembali gitu teman-teman. Oke. Intinya sebelum break dari 170 ya ini masih tren untuk gold ini sendiri gitu. Kalau di 4 jam ditambah lagi untuk main supportnya dia atau main areanya dia itu ada di sini. Main area itu ada kurang lebih di level harga 146 ya. Sorry 150 ke 14 berapa 43 gitu teman-teman main area dia gitu. Nah ini lebih kuat lagi nih. Jadi ada dua area kuat yang harus kita pantau ya. Untuk supportnya itu di 176 170 kemudian ada di 151 sampai 143 gitu teman-teman. Nah, ini kalau yang tadi kita sebutnya kecil-kecil kayak di 2211 ya kan atau 2194, 2180 ya kan atau 188 ini adalah area yang kita pantau untuk intraday kita gitu teman-teman. Oke, jadi ini mungkin ini dulu yang ingin saya sampaikan untuk XOUSD ya gitu. Ini kalau misalkan kalian ingin tambahkan atau ada yang kurang, kalian boleh komen di kolom komentar YouTube saya. Silakan banget gitu kalian komentar, kita cari solusinya bagaimana enaknya untuk entry nanti dan kita maksimalkan peluang yang ada di market untuk minggu ini gitu teman-teman.